Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nufan Rajibuwa. Saya kelas 10 PS, asal sekolah SMA Swasta Kristen BMK Gunung Stor. Teman, di sini saya menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, perlu kita tahu apa itu kedudukan lembaga negara kementerian dan lembaga negara non-kementerian. Baik, lembaga negara kementerian dan lembaga negara non-kementerian ini adalah sama. Mereka sama di bawah presiden, pembantu presiden, dan bertanggung jawab pada presiden. Nah, fungsi dari lembaga kementerian ini yaitu melakukan tugas kepemerintahan yang sifatnya birokrasi dan eksekutif atau presiden yang telah diatur oleh undang-undang. Tugas dari kementerian ini adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh presiden sesuai bidangnya, melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala urusan yang berkaitan dengan bidangnya, bertanggung jawab atas barang yang dimiliki oleh negara dan kekayaan negara. Baik, dari judul di atas bisa kita tentukan bahwa sistem pemerintah di negara kita ini dianut oleh kepala negara. Sistem pemerintah presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di sini kita bisa melihat bahwa kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kepala negara itu memegang kekuasaan yang terdiri atas angkatan darat, udara, dan laut dalam pasal 10. Nomor 2, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR dalam pasal 11 ayat 1. Baik, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu memegang kekuasaan pemerintah dalam pasal 4 ayat 1. Nomor 2, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dalam pasal 5 ayat 1. Nomor 3, menetapkan peraturan pemerintahan dalam pasal 5 ayat 2. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakannya sendiri, melainkan ada yang membantunya. Oleh karena itu, presiden memilih menteri-menteri yang dipercayainya untuk membantunya dalam segala tugas yang banyak ini, sesuai dengan bidangnya yang ditentukan. Contohnya seperti Prabowo Menteri Pertahanan dan Sri Mulyani Menteri Keuangan, dan masih banyak lagi menteri-menteri yang dipilih oleh presiden. Baik, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang ketiga, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam undang-undang. Tentang organisasi kementerian. Undang-undang organi adalah undang-undang yang dibentuk untuk melaksanakan perintah undang-undang dasar yang disebutkan secara tegas. Yang kedua, undang-undang organi adalah undang-undang yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan organisasi negara. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga dimaklumi. Yahoo!